Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatroti Asyamadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Behaki dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sumatera Utara semester 2. Kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya Bahasa Indonesia, yaitu oleh dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Yaitu kali ini saya akan membawakan materi tentang ejaan. Sama-sama kita ketahui, dalam bahasa Indonesia itu terdapat banyak sekali hal-hal yang harus kita ketahui. Itu banyak, ya kan, bisa kata, kalimat maupun ejaan dan lain-lainnya. Itu salah satu hal-hal yang harus kita ketahui. Itu yang akan saya jelaskan kali ini, yaitu tentang ejaan dalam bahasa Indonesia. Sejarah ejaan dalam bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang panjang sejak dari belum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berawal dari ejaan Van Ophüls Giessen pada tahun 1901 hingga ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang mulai berlaku sejak 16 Agustus 1972. Pedoman EB diterbitkan sebagai bentuk penyempurnaan pedoman EYD untuk memantapkan bahasa Indonesia secara tata bahasa negara. Itu ada beberapa poin yang harus kita ketahui dalam ejaan kali ini, yaitu yang pertama yaitu memakai huruf. Memakai huruf, contohnya yaitu huruf abjad. Huruf abjad ada huruf abjad itu yaitu A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Itu merupakan huruf abjad. Kemudian yaitu huruf vokal. Huruf vokal biasa itu digunakan oleh penyanyi-penyanyi. Apa-apa saja itu hurufnya, yaitu A, I, U, E, O. Kemudian ada huruf konsonan. Huruf konsonan itu yaitu B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Jadi ada di huruf konsonan ini ada terdapat huruf yang tidak terdapat, yaitu terbagi di huruf vokal. Huruf kemudian yaitu huruf diftong. Huruf diftong ini di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Itu ada hal penting lainnya yang kedua, yaitu yang perlu kita ketahui, yaitu huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, nama instansi atau nama tempat. Contohnya yaitu Wakil Presiden Yusuf Kala, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, dan Gubernur Sulawesi Selatan. Huruf-huruf kapital yang dipakai pada awal kalimat dapat petikan langsung. Contohnya, ayam berteriak, tutup pintu itu. Itulah salah satu contohnya. Kemudian ada juga huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, Amerika Serikat Utara. Kemudian Gunung Merapi, Selat Sunda, Terusan Suez, dan lain-lain. Itu merupakan contoh-contoh dari penggunaan huruf kapital. Dan ada hal penting selanjutnya yang ketiga, yaitu huruf miring. Huruf miring biasa dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk daftar pustaka.
Contohnya yaitu kami sudah membaca novel layar terkembang karangan Sultan Takdir Alis Jahbana. Jadi di judul buku Sultan Takdir Alis Jahbana itu kita menggunakan huruf miring. Yang kedua yaitu huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya huruf terakhir kata abad adalah D. Itu merupakan huruf khusus. Selanjutnya itu huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya yaitu nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia magostana. Penggunaan bahasa ilmiah tersebut yaitu kita memakai huruf miring. Itulah hal-hal yang harus kita ketahui. Selanjutnya ada hal-hal yang harus kita ketahui yang keempat yaitu menggunakan huruf tebal. Huruf tebal biasanya dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya huruf DH seperti pada kata Ramadan. Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kemudian yaitu huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Contohnya yaitu latar belakang dan masalah, kemudian latar belakang, kemudian masalah. Ada hal-hal penting yang selanjutnya yang harus kita ketahui tentang ejaan yaitu penulisan kata. Penulisan kata biasanya sudah jelas ya, itu menggunakan kata dasar. Yang kedua yaitu kita menggunakan kata imbuhan. Kata imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran biasanya ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya yaitu berlari, gemetar, lukisan. Yang ketiga yaitu bentuk terikat ditulis, serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh diwarna, pasca sarjana, dan kolaborasi. Misalnya Probarat, anti PKI, non asing. Itu merupakan bentuk terikat yang ditulis. Ada juga bentuk ulang, bentuk terikat. Dalam penulisan kata ini ada yang namanya bentuk ulang, bentuk terikat, yaitu bentuk yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung. Contohnya yaitu ibu-ibu, sayur-mayur, serba-serbi, tunggang-langgang. Itu merupakan bentuk ulang dari bentuk terikat pada penulisan kata. Yang selanjutnya hal-hal penting yang harus kita ketahui dalam ejaan yaitu gabungan kata. Gabungan kata merupakan unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya kambing hitam. Ada pula yaitu gabungan kata yang penulisannya terpisah, tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contohnya yaitu bertanggung jawab. Ada juga yaitu gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contohnya itu mempertanggungjawabkan. Dan yang terakhir yaitu gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Contohnya kacamata ataupun segitiga. Hal-hal yang harus kita ketahui tentang ejaan yang selanjutnya itu pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah tanda horizontal kecil yang memisahkan dua atau elemen dari sebuah kata yang terpecah, atau tanda pemisah di akhir baris dari sebuah hasil cetak. Misalnya itu pan, dai, ja, u, ka, lau,
andai. Itu merupakan pemenggalan kata dalam ejaan bahasa Indonesia. Hal yang selanjutnya yaitu ada namanya kata depan. Kata depan memiliki beberapa contoh seperti di, ke, dan, dari, tulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, kain itu disimpan di lemari. Ia berasal dari pulau Penyengat. Itu merupakan penggunaan kata depan dalam ejaan. Hal penting selanjutnya yaitu partikel. Partikel itu merupakan biasanya yaitu ditulis di akhir kata atau penggunaan kata yang menunjukkan fungsinya. Partikel-partikel ini yaitu bisa kita contohkan yaitu lah, kah, ataupun tah. Jadi jika kita contohkan dalam kalimat yaitu bacalah buku itu baik-baik. Bacalah. Jadi penggunaan partikel ini pada kalimat itu yaitu bacalah, yaitu kata penyeru. Ada juga contoh lain yaitu siapakah gerangan dia. Penggunaan kata kah atau partikel ini yaitu menandakan tanda tanya ataupun pertanyaan kepada seorang. Ada juga yaitu apakah gunanya bersedih hati. Sama juga seperti contoh yang kedua tadi. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Contoh yang kedua, jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Itu merupakan contoh partikel yang tulis terpisah dari kata yang mendahului. Yaitu selanjutnya hal pentingnya dari ejaan kata bahasa Indonesia yaitu singkatan dan akronim. Singkatan akronim ini banyak digunakan pada nama orang, gelar sapaan, jabatan, yaitu singkatan dari 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Kemudian ada lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Yang keempat yaitu akronim. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yaitu yang kelima, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret. Yang keenam yaitu akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Hal penting selanjutnya yaitu pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca memiliki subpoin tersendiri, seperti halnya hal-hal penting ejaan yang lainnya yang seperti sudah saya sampaikan di atas tadi, yaitu pemakaian tanda baca memiliki tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik 2, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, kemudian tanda seru, tanda elipsis, kemudian tanda petik, tanda kurung, garis miring atau tanda garis miring, dan lain sebagainya. Jadi itulah tadi ejaan-ejaan yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada kelebihan itu datang dari Allah. Jika ada kekurangan itu datang dari saya. Mohon maaf kepada ibu dosen jika ada kata-kata saya yang harus diperbaiki.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.